Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabah corona yang melanda semua negara yang ada di dunia, termasuk negara kita Indonesia, mengharuskan kalian tetap tinggal dan harus belajar dari rumah. Namun begitu, Ustazah harapkan hal ini tidak akan mengurangi semangat kalian dalam belajar. Harus semangat, 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 semangat. Baiklah anak-anakku, pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama kita. Untuk itu, izinkan Ustazah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namanya Ustazah Siti Nurul Komaria, biasa dipanggil dengan Ustazah Nurul. Oke, untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai tentang pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Agar lebih jelas, lebih paham, kalian simak video yang akan Ustazah kirim. Perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Jika nanti kurang mengerti, kurang paham, kalian bisa mengulang kembali. Selamat menyimak videonya ya. Adik-adik, kalian tahu bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Yuk kita cari tahu. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Hikmah. Nah, kakak mempunyai persegi panjang nih adik-adik. Kemudian kakak akan bagi 4. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian satu bagian kakak akan arsir. Nah, kira-kira daerah yang diarsir berapa bagian ya adik-adik? Nah, satu bagian dari 4 bagian. Sehingga dapat ditulis 1/4. Nah, jadi pecahan nih adik-adik. Pecahan 1/4. 1 itu akan disebut pembilang dan 4 itu akan disebut penyebut. Nah, adik-adik, persegi panjang yang tadi akan kakak bagi 3 lagi nih adik-adik. 1, 2, 3. Nah, coba sekarang adik-adik lihat. Daerah yang diarsir jadi ada berapa bagian nih? 1, 2, 3. Ada 3 bagian, dari semua kotak ada 12. Sehingga pecahannya adalah 3/12. Nah, coba dibandingkan dengan kotak yang tadi, daerah yang diarsir sama nih adik-adik luasnya. Jadi dapat dikatakan bahwa 3/12 senilai dengan 1/4. Nah, selanjutnya persegi panjang ini akan kakak bagi lagi masing-masing 2 bagian. Menjadi seperti ini adik-adik. 1, 2, 1, 2, dan yang terakhir 1, 2. Jadi ada berapa nih adik-adik daerah yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada 6 nih adik-adik. 6 dari seluruhnya ada berapa kotak nih adik-adik? Ada 24. Jadi pecahannya adalah 6/24. Coba adik-adik lihat lagi. Daerah yang diarsir sama tidak ya luasnya dengan 3/12 dan 1/4? Wah, ternyata luasnya sama nih adik-adik. Jadi 6/24 senilai dengan 3/12 dan senilai dengan 1/4. Nah, adik-adik, bagaimana? Mudah kan cara mencari pecahan yang senilai? Kalian coba kerjakan soal ya setelah video ini. Tetap semangat, sampai jumpa! Bagaimana anak-anakku setelah menyimak videonya? Sudahkah kalian mengerti apa itu pecahan senilai? Adakah di antara kalian yang bisa menyimpulkan apa itu pecahan senilai? Ya, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama.
Tadi sudah diberikan contoh bahwa 6/24 itu sama dengan atau senilai dengan 3/12, senilai atau sama dengan 1/4. Bagaimana cara menentukan pecahan yang senilai? Untuk menentukan pecahan senilai, bisa kita menggunakan metode perkalian dan metode pembagian. Pertama, kita akan membahas dengan metode perkalian dulu ya. Untuk menentukan pecahan senilai dengan metode perkalian, kita bisa mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Misalnya Ustazah kasih contoh 1/2. Berapa saja pecahan yang sama atau yang senilai dengan 1/2? Nah, kita cari ya. Pecahan berapa saja yang senilai dengan 1/2? 1/2 kita kalikan dengan angka yang sama. Mau dikalikan dengan angka berapa? Terserah, yang penting pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama. Jadi kalau pembilangnya dikalikan 2, maka penyebutnya juga dikalikan dengan 2. Artinya kalau yang di atas dikalikan 2, maka yang di bawah juga harus dikalikan 2. Tidak boleh dengan angka yang berbeda, harus dengan angka yang sama. Kita cari hasilnya. 1 kali 2 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Maka dikatakan 1/2 itu senilai atau sama dengan 2/4. 1/2 senilai dengan berapa lagi ya? Selain senilai dengan 2/4, kita cari lagi. Kita coba kalikan 1/2 dengan angka 3. Jadi kalau yang di atas dikalikan 3, yang di bawah juga harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 3. Tidak boleh yang di atas dikalikan 3, yang di bawah nanti dikalikan 5, salah. Jadi harus dikalikan dengan angka yang sama. Mau dikalikan berapa saja silahkan, tapi harus dengan angka yang sama. Jadi angka yang di atas dan angka yang di bawah harus dikalikan dengan angka yang sama. Kita cari hasilnya berapa? 1 kali 3 hasilnya 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Maka dikatakan 1/2 senilai atau sama dengan 3/6. Maka 1/2 senilai atau sama dengan 2/4. Sama dengan atau senilai juga dengan 3/6. Apakah 1/2 hanya senilai dengan 2 pecahan ini? Tidak. Masih banyak pecahan-pecahan yang lain yang senilai dengan 1/2. Kita mau menyebutkan 5? Bisa. Mau menyebutkan 10 pecahan? Bisa. Caranya gimana? Kalikan saja 1/2 dengan angka yang sama. Mau dikalikan berapa saja? Silakan. Yang penting harus dengan angka yang sama. Boleh 1/2 dikalikan 7. Jadi kalau 1 dikalikan 7, maka angka yang 2 juga harus dikalikan 7. Sekarang kita lanjutkan contoh berikutnya. 3/7. Pecahan berapa ya yang senilai dengan 3/7? Kita akan cari. 3/7 kita kalikan dengan berapa? Terserah, harus dengan angka yang sama. Yang penting kalikan dengan angka yang sama. Kalikan dengan bilangan berapa saja. Kita coba kalikan 3 ya. 3/7 kita kalikan dengan 3. Jadi angka yang di atas kita kalikan 3. Angka yang di bawah kita kalikan juga dengan angka yang sama, yaitu angka 3. 3 kali 3 hasilnya 9. 7 kali 3 hasilnya 21. Maka 3/7 itu senilai atau sama dengan 9/21.
Kira-kira apakah hanya 9/21 saja yang senilai atau sama dengan 3/7 ya? Tidak, masih banyak pecahan-pecahan yang lain yang senilai yang sama dengan 3/7. Ustazah cari satu pecahan lagi ya yang senilai dengan 3/7. Kira-kira berapa ya? Coba kalikan 3/7. Ustazah kalikan dengan angka 5. Jadi kalau 3 dikalikan 5, maka yang 7 juga harus dikalikan dengan 5. Kita hitung 3 kali 5 hasilnya berapa ya? 15. 7 kali 5 hasilnya berapa ya? 35. Maka 3/7 itu senilai atau sama dengan 15/35. Oh, ternyata 3/7 itu selain senilai dengan 9/21 juga senilai dengan 15/35. Sampai di sini anak-anakku sudah paham, sudah mengerti? Kalau belum, kalian bisa mengulang lagi penjelasan yang Ustazah berikan. Baiklah anak-anakku, sekarang kita lanjutkan menentukan pecahan senilai dengan metode pembagian. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai dengan metode pembagian? Caranya adalah membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Jadi pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. Ustazah kasih contoh misalnya 6/8. 6/8 ini senilai dengan berapa ya? Kita akan coba kerjakan dengan menggunakan metode pembagian. Jadi 6 dan 8 ini harus kita bagi dengan angka yang sama. Kita cari angka berapa ya yang bisa membagi 6 dan 8. Harus sama. Jadi 6 dan 8 ini sama-sama bisa dibagi dengan angka berapa? Oh, 6 dan 8 ini sama-sama bisa dibagi dengan 2. Coba kita hitung berapa hasilnya. 6 kalau dibagi 2 maka hasilnya 3. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Maka 6/8 itu senilai atau sama dengan 3/4. Jadi untuk menentukan pecahan senilai dengan metode pembagian, kita harus membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Kita harus mencari pembilang dan penyebutnya itu sama-sama bisa dibagi oleh angka berapa. Kalau misalnya seperti tadi 6/8, 6 bisa dibagi 3, yang 8 tidak bisa dibagi 3. Maka tidak boleh 6 dibagi 3 yang di bawah 8-nya dibagi 2. Tidak boleh. Jadi harus sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Jadi misalnya ada yang mengerjakan 6/8. Ustazah punyanya saya 6-nya dibagi 3. Yang 8-nya dibagi 2. Ini hasilnya 2/4. Salah ya. Kenapa? Karena ini dibagi dengan angka yang tidak sama. Jadi tidak boleh mengerjakan seperti ini. Jadi harus dibagi dengan angka yang sama. Jadi kita harus mencari pembilang dan penyebutnya itu sama-sama bisa dibagi oleh angka berapa. Harus dibagi dengan angka yang sama. Selanjutnya Ustazah kasih contoh. Yang kedua, 12/20. Ini sama dengan pecahan berapa per berapa ya? Kita coba kerjakan dengan menggunakan metode pembagian. Kita bagi dengan angka yang sama.
Kita bagi dengan angka 2, boleh, karena 12 dan 20 ini sama-sama bisa dibagi oleh angka 2. Kita bagi angka 2. 12 dibagi 2 hasilnya berapa? 6. 20 dibagi 2 hasilnya berapa? 10. Kalau misalnya Ustazah sama saya dibagi dengan angka 4, boleh apa tidak ya? Silahkan, tidak apa-apa. Sama-sama dibagi 4, karena 12 kalau dibagi 4 kan bisa. 20 dibagi 4 juga bisa. Boleh, silahkan, tidak apa-apa. Yang penting harus dibagi dengan angka yang sama. Tidak boleh yang di atas dibagi 2, yang di bawah dibagi 4, tidak boleh. Jadi harus dibagi dengan angka yang sama. Kita hitung ini berapa hasilnya? 12 dibagi 4 hasilnya 3. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Itu artinya 12 per 20 itu senilai atau sama dengan 6 per 10, senilai atau sama dengan 3 per 5.